Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman, MESY, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami yang beranggotakan 8 orang yang terdiri dari Eka Mayasari, Akila Yusdiwardani, Dina Yasmin Salviona, Prasa Aurora Yatin, Dian Aprilia, Deswita Nur Sugandi, Diki Soharmin, dan Eva Yuliana. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Zakat, Sodakoh, dan Infak. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Selanjutnya, zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya: yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul. Dan yang keenam, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina Yasmin Salviona. Baik, selanjutnya zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal terdiri dari: yang pertama, zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab atau haul. Yang kedua, zakat atas uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Selanjutnya, ada zakat perniagaan, adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab atau haul. Yang keempat, ada zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Yang kelima, zakat peternakan dan perikanan, adalah zakat yang dikenakan atas binatang, ternak, dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Yang keenam, ada zakat pertambangan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Yang ketujuh, zakat perindustrian, adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Yang kedelapan, zakat pendapatan dan jasa, adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran zakat ini. Dikenal juga sebagai zakat profesi dan zakat penghasilan. Yang kesembilan, ada zakat rikas, adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan di mana kadar zatnya adalah 20%. Materi selanjutnya yaitu besaran zakat mal. Terkait dengan besaran zakat mal yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dari total keseluruhan harta yang disimpan selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu besaran zakat fitrah. Yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah adalah
makanan pokok sebanyak 1 sa' atau diperkirakan setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap jiwa. Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa 1 sa' dapat digantikan dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua yaitu miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima yaitu riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam yaitu ghorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Materi selanjutnya yaitu sedekah. Pengertian sedekah secara etimologi. Kata sedekah berasal dari bahasa Arab as-sodaqoh. Pada awal pertumbuhan Islam, pengertian sedekah adalah dengan pemberian yang disunahkan atau sedekah sunnah. Sedangkan pengertian sedekah secara termologi, sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari sedekah. Manfaat dari sedekah ada 5. Yang pertama yaitu membuka pintu rezeki, yang kedua menyembuhkan penyakit, yang ketiga penghapusan dosa, yang keempat panjang umur, dan yang terakhir terhindar dari mara bahaya. Selanjutnya yaitu waktu yang dianjurkan untuk sedekah. Yang pertama, sedekah saat subuh. Sedekah subuh dilakukan setelah sholat subuh. Sedekah subuh memiliki banyak keutamaan bagi umat muslim. Sedekah subuh dapat menghapus dosa, memudahkan hajat, dan dikabulkan permintaannya. Yang kedua yaitu sedekah saat khawatir miskin. Waktu yang dianjurkan bersedekah yaitu justru dalam keadaan khawatir menjadi miskin. Dalam artian, sedekah saat sedang tertimpa musibah, pencurian, PHK, atau mengalami kerugian dan lain sebagainya, di mana peristiwa tersebut membuat seseorang khawatir menjadi miskin dan kekurangan rezeki. Materi selanjutnya adalah tentang infak. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 pasal 1. Nah, infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Infak berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqo yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan infak berarti keluarkanlah harta. Infak dibagi menjadi 2, yaitu ada infak untuk kebaikan dan juga infak untuk keburukan. Infak kebaikan ini dilakukan atau dibelanjakan untuk di jalan Allah, yang juga dengan harta berasal dari hal baik. Sedangkan infak keburukan contohnya dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 36 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 36. Selanjutnya, keutamaan infak. Yang pertama, memperoleh pahala yang besar. Kedua, didoakan malaikat. Yang ketiga, Allah ganti harta yang diinfakkan. Selanjutnya, perbedaan infak, zakat, dan sedekah. Perbedaan mendasar terletak pada sifat hukumnya, yaitu zakat hukumnya wajib ain, infak hukumnya fardu khilafah, dan sedekah hukumnya sunnah. Berbeda dengan zakat yang ditentukan nisabnya, infak dan sedekah tidak memiliki batas.
Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan infak dan sedekah boleh diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan dalam hal teknis pemberiannya, zakat, infak maupun sedekah itu boleh dinampakkan ataupun disembunyikan. Terima kasih, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam kami menyampaikan materi banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.